Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rawini Harti, MPH, salah satu dosen pada pendidikan Sarjana Terapan Rekam Medis di program studi Diploma 4 Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Adbidyo Yogyakarta. Kali ini akan kami sampaikan pengenalan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, aspek pengajaran. Pelajaran yang akan kami sampaikan adalah mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. Baik, di mata kuliah ini adalah 2 SKS, kemudian dilaksanakan dalam 16 kali temu atau 16 minggu, dan dilaksanakan pada semester pertama. Baik, deskripsi dari kuliah ini adalah membahas tentang aplikasi informasi kesehatan baik secara umum maupun secara khusus di lingkup vaskes rumah sakit. Yang dipelajari adalah alur dan prosedur data pasien mulai dari pengumpulan data, proses olah data sampai dengan keluaran data rekam medis. Kemudian secara teknis dipelajari juga tentang data pasien, sistem registrasi, pendaftaran pasien, identifikasi, indeks pasien, kemudian juga jenis dan isi informasi rekam medis, jenis format dokumentasi rekam medis baik berupa berkas sebagai manual maupun elektronik, kemudian juga media informasi manual dan elektronik serta penyimpanan data rekam medis. Selain itu juga mempelajari tentang aplikasi-aplikasi SIK seperti Satu Sehat, kemudian juga SIM RS atau SIRS, kemudian juga SISRUTE dan Sistem Informasi Kesehatan Daerah SIKDA dan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS. CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 2. 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen informasi rekam medis menggunakan perangkat lunak yang sesuai untuk memberikan solusi yang tepat. CPL kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang perkembangan teknologi informasi pengolahan data secara elektronik dan macam-macam aplikasi SIK. CPMK dari kuliah ini ada 4. Yang pertama, mampu memahami sistem informasi kesehatan baik pengertian SIK, komponen SIK, bentuk informasi SIK, serta pola atau siklus SIK. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami arus informasi baik dalam tingkatan organisasi kesehatan maupun dalam vaskes rumah sakit. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami proses pengolahan data menjadi informasi serta dukungan teknologi informasinya. CPMK terakhir yaitu 4, mampu menganalisis data dasar rekam medis. Selanjutnya adalah sub CPMK. Ada 10 sub CPMK untuk mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami sistem informasi kesehatan. Yang kedua, mampu memahami organisasi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mampu memahami arus informasi dalam organisasi kesehatan dan vaskes. Yang keempat, mampu memahami arus informasi terkait kompetensi di manajemen informasi kesehatan. Selanjutnya yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis data dasar rekam medis seperti data inputan dari tempat penerimaan pasien, unit layanan, unit penunjang, serta outputnya pada unit pelaporan di rumah sakit. Sub CPMK ke-6 mampu memahami proses pengolahan data menjadi informasi. Dan selanjutnya untuk sub CPMK 7, mahasiswa mampu memahami output dari olahan informasi rekam medis. Sub CPMK 8 mampu memahami dukungan teknologi informasi dalam lingkup vaskes rumah sakit serta mampu memahami media informasi yang digunakan. Sub CPMK terakhir 10 mampu memahami arus informasi atau menggunakan beberapa aplikasi SIK yang dipelajari. Adapun bahan kajian di sini ada 10. Yang pertama, konsep sistem informasi kesehatan. Yang kedua, organisasi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, arus informasi dalam organisasi kesehatan dan vaskes.
Yang keempat, arus informasi terkait kompetensi manajemen informasi kesehatan. Kelima, data dasar rekam medis. Keenam, proses pengolahan data menjadi informasi. Ketujuh adalah output dari informasi. Kedelapan, teknologi informasi. Kesembilan, media informasi. Dan kesepuluh adalah sistem informasi atau aplikasi SIGDA, SIGMAS, SIMRS, SISRUTE, dan Satu Sehat. Baik, berikut akan kami sampaikan video dari suasana pembelajaran dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Mata kuliah ini kami sampaikan metode pembelajarannya adalah dengan penyampaian materi, yaitu dengan ceramah, kemudian media yang digunakan adalah tayangan, menggunakan CPU atau laptop atau LCD. Kemudian interaksinya adalah dengan tanya jawab dengan mahasiswa, dan kemudian terakhir evaluasi biasanya berupa kuis. Dan materi yang akan disampaikan berupa pola atau siklus dari sistem informasi kesehatan. Berikut ini kami sampaikan video. Ya, baik. Kita kembali untuk pertemuan kedua. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat. Nanti kayaknya siap-siap panas ya. Semangat ya. Baik. Baik, kita hari ini mempelajari gitu ya, masih bersangkut paut dengan pertemuan kemarin, karena ini minggu atau tahun kedua. Jadi kita masih tentang memahami apa itu sistem informasi kesehatan kuliah kita ya, judulnya sistem informasi kesehatan. Baik, saya review dulu gitu ya dari pertemuan yang kemarin gitu, karena yang kuis kemarin saya udah lihat hasilnya di sini gitu ya. Kalian saya lihat 87% itu sudah baik. Nah, yang belum kita tahu nanti kalau yang nilainya agak rendah, tolong masih harus mempelajari lagi ya untuk materi yang kemarin minggu lalu. Dan nanti minggu ini juga lebih dipelajari lagi seperti itu. Baik, kita review. Mungkin yang kemarin adalah tentang arti ya atau pengertian ya dari sistem informasi kesehatan. Kita belajar arti sistem, arti informasi kesehatan apa, sehingga nanti kita bisa membangun pengertian dari sistem informasi kesehatan secara definitif gitu ya. Nah, nanti kita implementasinya bagaimana sih di lapangan, itu nanti kuliah-kuliah berikutnya. Dan kuliah ini juga berdasarkan untuk kuliah-kuliah di semester nanti berikutnya gitu ya. Ada perencanaan sistem yang pakai itu gitu ya dasarnya. Kemudian nanti yang lain-lain ya, database dan lain-lain itu ada seperti itu. Baik, siapa yang mau menjawab tentang pengertian sistem informasi kesehatan? Oke? Saya mau. Oke, bisa. SIK atau sistem informasi kesehatan itu adalah komponen yang saling berhubungan dalam proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Komponen gitu ya. Jadi SIK itu adalah kumpulan subsistem yang saling berhubungan membentuk komponen proses, yaitu input, proses dan output dalam pengelolaan informasi di lingkup organisasi kesehatan. Oke, baik. Jadi meningkatkan komponen yang lain. Sudah? Oke. Jadi sebenarnya sistem itu memang terdiri dari subsistem atau komponen-komponen yang membangun di dalam informasi kesehatan seperti itu ya. Nah, jadi nanti berikutnya kita akan belajar tentang komponen. Nah, kemarin kita sudah komponen apa saja di sistem informasi. Oke, ini pengertiannya udah jelas belum bahwa ini adalah bentukan dari komponen atau subsistem ya yang merupakan proses data menjadi informasi. Jelas ya? Oke, baik. Komponen sistem informasi apa saja, ada banyak kemarin kita sudah belajar. Silakan, siapa? Saya Ya, sebagai manusia. SDM ya atau manusianya ya? Bisa? Software dan hardware dulu. Ya, sistem ya. Ya. Ini Bu, sekali prosedur. Oke,
yang atur ya. Oke, satu lagi. Ya, Bu. Oke, cukup. Datanya. Yang datanya sangat penting ya. Dari segi informasi ada data, database, dan seterusnya. Ada lagi Tahu Bu, jaringan komputer. jaringannya. Oke, baik ya, biar bisa dia nyambung gitu ya. Saya Bu, user. User itu pengguna ya. Penggunanya iya udah dibikin sistemnya sebagai aplikasi nggak ada yang pakai ya. Jadi ada ada satu lagi pengendalian. Jadi semua dibikin sebuah sistem, kita harus bagaimana cara sistem itu berjalan supaya tidak melanggar aturan gitu ya, dan juga bisa aman ya, data-data rahasia terjaga. Nah itu ada pengendalian. Baik, jadi banyak ya komponennya. Nah nanti ini kalau diimplementasikan ke membuat sebuah sistem tentu sangat banyak ya yang kita perlu libatkan. Baik, untuk review tadi ya 87% ini mudah-mudahan besok makin meningkat. Oke baik, untuk hari ini kita materinya adalah pola dari informasi kesehatan. Oke, pola ini jangan sampai terlupakan ya, semua dari sistem manusia punya pola ini ya. Jadi merupakan pola ini adalah merupakan kerangka kerja fundamental ya, fundamental data menjadi informasi. Tadi udah disinggung bisa ya bahwa memang informasi itu adalah kerjanya itu adalah membuat data mentah menjadi informasi. Nah ini sebenarnya semua bidang ya, tidak hanya kesehatan, tapi kita tambahkan di situ kesehatan sehingga data-datanya data-data kesehatan. Nah polanya apa? Gampang nih polanya IPO, input, proses, output. Udah itu aja diingat-ingat di mana-mana. Kita nggak mungkin ya output dulu atau output saja atau proses saja, itu nggak akan bisa menjadi sebuah sistem. Dan ini merupakan alur ya dari input, masukan, misalnya input masukan ya, kemudian diproses, diolah menjadi keluaran. Nah tadi sudah disinggung ada data itu masih belum bermakna ya. Data masih disebut data mentah gitu ya. Kemudian dia untuk menjadi sebuah informasi yang bermakna, informasi itu adalah data yang bermakna. Jadi perlu olahan atau diolah dan analisis seperti itu. Nah kita di sini ada ciri prodi kita adalah keahlian kita di analisis data, sehingga di analisis data itu sebenarnya tidak hanya di bagian itu, tapi dari mulai pengambilan datanya benar, data yang masuk itu benar, berarti kan ada validasi ya. Kita harus bisa dari di TPA atau di penerima pasien di OPEC itu, ini benar nggak sih ini datanya, oh KTP-nya minta namanya si A. Kan nggak mungkin nama orang tertera di kepalanya gitu ya, nggak mungkin. Jadi yang dibawa adalah KTP dan ada foto, kita bisa diverifikasi. Baik, jadi nanti sumber data itu input, masukkan datanya apa. Nah ini kalau di kesehatan atau di lingkup rumah sakit jelas dari upahnya, dari pendaftaran. Kemudian diproses, nah diproses ini bisa ya dari sisi sistem atau dari teknis itu dikategorikan, di cleaning atau dibersihkan, dikategorikan, kemudian di rekapitulasi, ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, jadikan prosentase dan seterusnya, sehingga kita bisa hasilnya apa. Hasil secara umum biasanya adalah di pelaporan ya, laporan rumah sakit berapa sih jumlah kunjungan pasien di rumah sakit ini dari Januari sampai ini Juli gitu ya. Nah tiap bulan rata-ratanya berapa, berarti kita memasukkan data mentahnya dari tanggal 1 bulan 1 gitu ya, dari Januari ya, terus sampai ya Juni ya terakhir kemarin gitu ya, dari 4 bulan. Nah itu baru kita bisa rata-ratakan, prosesnya itu di rekapitulasinya dirata-ratakan, sehingga nanti outputnya adalah jumlah kunjungan per bulan. Belum lagi nanti minta rata-rata jumlah kunjungan per klinik, rata-rata jumlah kunjungan per
bangsal. Nah, semua itu output. Outputnya adalah kebutuhan kita untuk apa? Seperti itu. Intinya kalau informasi digunakan untuk apa? Informasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi kita tuh profesi kita itu nanti menghasilkan ini kita malah data sampai nanti analisisnya bagaimana, hasilnya seperti apa itu diinput. Ya, semua rumah sakit atau dinas kesehatan bahkan ya Kementerian Kesehatan itu memutuskan sesuatu berdasarkan data yang didapat. Oleh karena itu, ini kita main data besar ya SIK itu. Seperti itu, makanya kita dibantu oleh teknologi. Nanti ada materi berikutnya bahwa SIK ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan teknologi informasi ya. Teknologi yang lain sekarang bahkan ada AI itu masuk gitu ya, sehingga kita nanti tinggal nggak usah tadi repot dibagi, dikali, ditambahin manual gitu ya, repot banget gitu ya, dari tanggal 1 Januari ke 1 Desember. Waduh gitu ya, kalau tidak ada bantuan dari teknologi, makanya nanti namanya aplikasi. Sistem yang dibangun bentuknya nanti aplikasi yang kita biasa aplikasi sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, bahkan yang satu sehat itu juga aplikasi. Ayo kita lanjut di keterangan selanjutnya. Ya, kita kasih secara pola ya dari siklusnya dari baik di sini input proses output, jadi nanti diingat terus ya bahwa tadi data mentah itu di dalam siklus ini masuknya di input ya. Makanya tadi secara lugas lagi ya kita sampaikan input itu pengumpulan penangkapan kolektif yang mengumpulkan dan mengidentifikasi data. Oleh karena itu salah satu di kompetensi kita itu sebenarnya mengidentifikasi pasien itu adalah ini ya, bagaimana kita bisa memperoleh data dengan benar gitu ya, bahwa si A gitu ya, si Rawi Bihati ini adalah gitu ya umur sekian, alamat di mana, kemudian sakitnya apa, itu benar-benar gitu. Ini karena kayak seperti kembar juga, barangkali orang kembar gitu kan bisa diidentifikasi walaupun dia kembar mirip banget gitu ya, bahkan ada kembar kasih nama sama ya, kasih namanya sama lah. Jadi kita kasih lagi kode lagi nih, Raut nanti kembar 1, Raut nanti kembar 2, berarti ada 2 fisiknya 2, orangnya 2 gitu. Sama misalnya seperti itu, kita bisa lah mengidentifikasi. Walaupun dia kembar barangkali penyakitnya bisa berbeda. Nah itu bagaimana kita mengidentifikasi sebaik-baiknya supaya nanti data yang disimpan atau data yang dicatat itu akan benar-benar benar. Ya, jadi kadang-kadang banyak yang keliru juga. Masih sampai hari ini karena kita masih transformasi ya dari manual ke digital, ini banyak sekali masalah. Ya, sistem kita, aplikasi kita juga belum benar-benar sempurna ya, kita masih proses terus. Saya pikir ini proses transformasi ini tahunan ya. Kita tidak bisa setahun 2 tahun tidak bisa. Oleh karena itu penerapan RME juga nanti mata kuliah RME-nya nanti coba kita lihat mata kuliah RME-nya itu juga akan punya tahap untuk bisa masuk ke digitalisasi. Kalau udah di era digital, saya yakin nanti cuma update itu versi baru. Sekarang transformasinya ini banyak sekali perubahan dari kita biasanya ya, nulis manual sekarang menulis elektronik. Nah, jadi perubahan itu yang perlu direspon dengan cepat. Proses pengolahan, analisis, interpretasi ini juga sebagai kompetensi unggulan di sini. Kalian harus bisa benar-benar analisis, menginterpretasikan hasil tersebut, terutama untuk prediksi ya. Ya, kalau kemarin hasil dari penelitian ya kakak tingkat skripsi gitu ya, bahwa bisa memprediksi hubungan misalnya nih kemarin tuh klinik ortopedi ya, karena selama ini banyak yang tertolak
pendaftaran kuota perawat pasien ya. Nah, karena udah full seperti itu lah. Kok harus ada antisipasi ya jumlah pasien itu berapa sih? Nah, ada solusinya membuat bagaimana dia bisa mengantisipasi, memprediksi jumlah kunjungan berikutnya supaya ini klinik siap, dokter dulu siap. Jangan sampai menolak pasien berapa. Nanti mantri berapa minggu berapa dapatnya nanti bulan berapa pasien berbulu ya nampaknya ya dulu seperti itu. Baik, jadi nanti bagaimana kita bisa memprediksi, mempersiapkan sebaik-baiknya. Semua kegiatan kesehatan kita itu adalah untuk menjadikan kita lebih baik, kesehatan lebih baik, derajatnya lebih tinggi, gitu ya. Ibu supaya bisa kita berkegiatan sehari-hari, gitu ya. Penyajian inisiasi sosialisasi berkoordinasi baik. Penyajian juga nanti ada di semester ini juga visualisasi kita belajar ya. Kemudian semester berikutnya juga masih ada visualisasi data kesehatan. Bagaimana kita bisa meramu hasilnya, menyajikan dengan sebaik mungkin. Kalau bisa nanti masuk dashboard dari di rumah sakit ya, dashboardnya direktur gitu ya. Ada gambaran gitu ya. Berapa jumlah, berapa tadi ya, rata-rata jumlahnya, apakah pasien di sini lama-lama lebih banyak atau lama-lama sedikit atau sedikit ini kenapa gitu ya. Tadi menyangkut pengambilan keputusan. Jadi nanti kemampuan penyajian juga, kemampuan sosialisasi, inisiasi, barangkali hasilnya seperti apa harus disampaikan, dipresentasikan, ya itu nanti kompetensi kita gitu, untuk bisa menjadi profesi berkompetisi. Input, proses, output, ingat, gitu ya, oke? Baik, jadi untuk hari ini pola informasi kesehatan, jelas ya tadi ya dari input, proses, output. Jadi kira-kira tadi contoh-contohnya juga sudah ada di lapangan bahkan di lingkup rumah sakit. Jadi bisa dipelajari lebih jauh, mungkin belajar sendiri. Baik, untuk hari ini materinya ini saya coba ingin tahu bagaimana responnya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, Pak. Data yang diolah dalam proses data itu nanti outputnya apa Bu? Bentuknya? Oke, just saja cukup. Ditanyakan outputnya apa saja di bagian output ini ya, outputnya apa saja. Kira-kira bisa mencoba membantu? Apa? Grafik data apa? Sakit ya? Ya, kandungan bisa ya, berupa grafik. Lagi bagian pelaporan, ya. Pelaporan itu semua hasil dari output dari pengolahan data-data yang masuk. Tadi sudah disinggung kunjungan. Nah, bentuknya barangkali ya kalau di rumah sakit, di rumah sakit itu ada 2 pelaporan yang dibuat di bagian pelaporan. Nanti profesi perkamedis ada di bagian pelaporan, dia mengolah data gitu ya. Nah, yang diperlukan untuk apa? Yang rutin biasanya untuk pelaporan. Ada 2 nih, internal dan eksternal. Biasanya internalnya digunakan untuk organisasi rumah sakit sendiri. Tadi keputusan direktur, keputusan kepala bagian, mungkin bagian farmasi, mau menyetok ya, mau membuat stok obat apa ya, yang meningkat DB, wah dia harus stok obatnya gitu. Dari informasi kalau DB itu meningkat pasti di bulan-bulan hujan, Januari, Februari, Maret. Nah itu harus disediakan stok lebih banyak. Nah itu data-data itu dari mana ya? Dari olahan ini gitu ya. Dari output tersebut. Nah untuk eksternal itu sudah ada ya. Eksternal biasanya pelaporan ke dinas informasi SILS ya. SILS itu sudah ada tuh berapa tabel tuh, 20-an tabel gitu, dan dia RL1 sampai sementara versi RL1 sampai 5 ya. Nah salah satunya adalah 10 besar penyakit. Jadi rumah sakit kita itu paling banyak menerima atau menerima pasien apa, dirawat jalan yang mana, rawat inap berapa, paling banyak apa. Biasanya tuh
ispa gitu lah, ini lagi musim panas lalu ini itu. Jadi dari situlah ya, jadi outputnya kalau di segi rumah sakit itu adalah pelaporan sama di dinas kesehatan, data-data epidemiologi dari seluruh vaskes di wilayah dia, dinas kesehatan kabupaten di sana, itu semua nanti ada pelaporan. Nah itu diolah nanti menjadi apa, sistem informasi daerah yang disebut SIDA. Nah nanti kita ada di belakang atau di akhir kuliah ini kita akan lihat aplikasi-aplikasinya. Oh ada kelompok SIDA, jadi nanti ada tingkatannya, di rumah sakit ada, di puskesmas ada, di tingkat kabupaten ada, tingkat provinsi ada, nasional ada, sistem informasi kesehatan daerah, sistem informasi kesehatan nasional, SIDA, SINAS. Ova menjawab? Ya, Bu. Oke, baik. Ada yang lain? Baik Ibu, saya mau bertanya, hubungannya dengan platform Satu Sehat itu apa ya Ibu? Ya, tentang platform Satu Sehat ya. Nah, platform Satu Sehat atau aplikasi Satu Sehat itu salah satunya contoh dari SIK ya, yang ada di Indonesia ya. Nah, emang aplikasi ini berlaku nasional ya. Kita semua, ayo siapa yang belum punya di handphonenya Satu Sehat? Ayo, udah semua ya. Yang nggak punya tuh yang di tempat lain. Baik, jadi kita semua sudah punya lah. Seperti itu nanti data-datanya terkait kesehatan kita semuanya, riwayat kesehatan kita itu tercatat di situ. Karena ada beberapa, kita inginnya kan nyambung nih ya, data yang masuk kalau kita sakit, mau di pas di puskesmas, mau pas di rumah sakit, mau pas kenapa gitu ya, kita mau di sini di Jogja atau kalau di kota lain. Nah itu nanti kalau rumah sakitnya sudah nyambung dengan Satu Sehat, itu pasti datanya masuk ke sana. Jadi kalau nanti itu mirip juga personal health record ya. Kita punya data secara personal, data kita masing-masing di Satu Sehat. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibuka Satu Sehat, riwayat kita ada tuh. Waktu jatuh, waktu apa, sakit gigi, obat apa. Nanti kalau kita sudah integrated, tidak hanya vaskes, apotek, labkes, kalau itu semua udah integrasi, maksudnya udah datanya gabung, kita ketahuan tuh apotek rawi mati beli obat apa, ketahuan, dia bisa lihat dari situ. Kemudian juga lab apa, oh dia lab ini ketahuan. Kayak saya, ini kontrol tiap bulan kita dokter, ya itu semua tercatat dari obatnya berapa, udah beli di mana, apoteknya apa. Oh ganti kacamata misalnya, oh, itu juga tercatat gitu. Ya, jadi maunya memang personal health record. Nah ini kebutuhannya apa sih? Karena untuk nanti kalau suatu saat terjadi hal apa ya, tindakan kesehatan itu selalu berkait dengan riwayat. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita ke seperti biasa quiz. Oke, quiz ini quiz pertama, quiz kedua. 5 pertanyaan sebelum. Silakan dijawab mulai sekarang. Dan kertasnya sudah ya saya berikan. Oke, silakan dijawab pertanyaan essay, dijawab essay. Jadi dalam menulis essay, silakan. Baik, dari yang sudah selesai, ini saya ambil 5 dulu karena belum saya lihat semuanya. Kira-kira dari jawabannya, good, ya. Karena yang ditanya ini terkait ini ya komponen fisika, kemudian juga pola ya. Oke. Dari 5, saya melihatnya 75% sudah baik. Dan yang lain juga seperti itu. Itu ya. Oke, baik. Dari penilaian ini mudah-mudahan meningkat. Kemarin 87, nanti yang beberapa lagi yang belum saya lihat, mudah-mudahan nanti reviewnya hasilnya di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya dan juga diskusinya. Mudah-mudahan besok makin mengerti gitu ya. Nanti materi dan diskusi nanti saya kirim lewat format. Begitu, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.